Vlad Dracula disebut makan roti yang dicelup Dera, dan satu persatu, tamu mulai dieksekusi. Di jantung Eropa Timur, di tanah berkabut bernama Wallachia, lahirlah seorang anak bangsawan pada tahun ke-1431, namanya Vlad. Putra dari Vlad kedua, Dracul. Ayahnya adalah anggota Ordo Naga, sebuah perkumpulan satria Kristen yang bersumpah melawan Kekaisaran Ottoman. Lambang mereka, naga. Namun dalam bahasa rakyat, kata Dracul tidak hanya berarti naga, ia juga berarti iblis. Maka ketika orang-orang memanggilnya Dracula, mereka tidak tahu apakah itu berarti anak sang naga atau anak setan. Sejak lahir, namanya sudah berbau darah dan kutukan. Saat Vlad masih remaja, ayahnya menyerahkannya bersama adiknya kepada Kekaisaran Ottoman. Bukan sebagai tamu, tapi sandera politik. Di istana Turki, Vlad menyaksikan eksekusi, pemenggalan kepala, hukuman pancung, dan siksaan publik. Catatan Eropa menyebut, Vlad muda tidak menangis. Ia menetap. Orang-orang Ottoman mengenangnya sebagai anak yang pendiam, dingin, dan penuh amarah terpendam. Di sanalah, menurut kisah lisan, Vlad belajar satu pelajaran penting. Ketakutan adalah senjata paling ampuh. Tahun 1456, Vlad kembali ke Wallachia. Dia naik takhta dan langsung memulai pemerintahan dengan darah. Musuhnya banyak bangsawan pengkhianat, pencuri, pembohong, dan siapapun yang dianggap merusak ketertiban. Metode hukumannya satu penusukan melalui pasak kayu. Korban ditancapkan dari bawah, pasak diposisikan agar tidak langsung membunuh. Kematian datang perlahan, bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari. Catatan Jerman dan Hungaria menyebut jeritan terdengar seperti ladang hewan yang disembelih. Namun, rakyat kecil justru mulai takut untuk berbuat jahat. Karena di Wallachia, kejahatan dibayar dengan kematian yang tak terbayangkan. Salah satu kisah paling mengerikan dan paling sering diceritakan di Eropa Timur adalah jamuan makan Vlad. Ia mengundang bangsawan yang dianggap berkhianat. Saat mereka makan dan minum di luar istana, para algojo mulai bekerja. Satu persatu tamu ditusuk pasak. Dan menurut kronik Jerman, abad ke-15, Vlad tetap makan, sementara darah mengalir di sekelilingnya. Ia disebut makan roti yang dicelup Dera. Apakah ia benar-benar meminum darah? Sejarah tidak bisa memastikan. Namun cerita dari mulut ke mulut mengatakan dia tidak jijik pada darah. Dia nyaman di dekat kematian. Saat Ottoman menyerbu Wallachia, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Bukan pasukan, bukan benteng, tapi ladang pasak. Ribuan mayat Ottoman tertusuk, membusuk, dipajang seperti peringatan neraka. Sultan Muhammad II sendiri, menurut kronik Eropa, mundur sementara, terkejut oleh pemandangan itu. Kematian Vlad Dracul sendiri tidak pernah benar-benar jelas. Ada yang bilang ia gugur di medan perang. Ada yang mengatakan ia dibunuh oleh orangnya sendiri. Kepalanya disebut-sebut dikirim ke Istanbul, namun makamnya kosong. Inilah yang membuat rakyat Transylvania berbisik. Ia tidak beristirahat seperti manusia biasa. Legenda mulai tumbuh. Vlad bangkit di malam hari. Vlad berjalan di antara kuburan. Vlad menghisap kehidupan dari yang hidup. Sejarah berhenti. Mitos dimulai. Apakah kalian percaya kalau Vlad Dracula sebenarnya masih hidup dan mungkin berada di antara kalian, diam-diam mencoba untuk mengambil kehidupan dengan mengambil darah kalian untuk bisa hidup abadi?